Hai keluarga di rumah, selamat datang di Cerita di Rumah. Ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk bercerita dan juga menjadi sumber informasi dan syukur-syukur bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Edisi pertama bersama Worodaru, perdana bersama Worodaru, dan tentunya saya nggak sendirian karena di sebelah saya sudah hadir dokter cantik, dokter Prima Sugesti Nurlaila, SPM. Selamat datang dokter. Iya, selamat sore. datang Mbak Daru. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman semuanya juga sehat-sehat selalu, baik-baik selalu. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya saya baru pernah dengar ya? Ya, baru pernah dengar. Ya, biasanya lihat nggak dengar. Namanya adalah computer vision syndrome. Ya, betul. Sebenarnya itu apa sih, Dok? Ya, computer vision syndrome itu kalau menurut definisinya ya, berdasarkan American Optometrist Association, itu adalah sekumpulan gejala akibat dari penggunaan gadget. Gadget itu ada komputer, ada tablet, ada e-book reader, misalnya handphone, ya, yang mengakibatkan peningkatan stres, terutama pada penglihatan jarak dekat. Jadi nggak cuma dari komputer aja? Enggak, jadi semua gadget. Karena untuk era sekarang kan digitalisasi ya Mbak Daru ya. Jadi kita setiap hari pasti akan berkutat dengan gadget. Jadi kita nggak akan bisa menghindari gadget. Iya, sebenarnya kayak gitu sih ya. Kemudian munculnya computer vision syndrome itu sejak kapan sih, Dok? Computer vision Karena syndrome kayak baru. Iya. Jadi sebenarnya ini saya kurang paham munculnya kapan. Tapi memang sejak era digitalisasi ini ada yang namanya computer vision syndrome, atau kita sebut singkat itu CVS. Jadi CVS. sudah ada diagnosisnya CVS. Gitu. Udah banyak juga ya selama dokter? Oh banyak, baik itu yang konsultasi secara offline ataupun secara online ya. Sekarang kan ada konsultasi hybrid secara online, itu juga banyak yang mengalami CVS. Jadi kalau menurut data ya, jadi kayak di Indonesia ini kan diperkirakan di tahun 2025 itu nanti akan ada sekitar 89% penduduk Indonesia itu mempunyai gadget. Jadi ya mempunyai gadget. Jadi katakan sekarang tahun 2022 270 ya penduduknya. Jadi nanti 89%-nya ya sekitar mungkin 240 juta orang memakai gadget. Sedangkan dari pemakai gadget itu sendiri sekitar 61%-nya itu mengalami CVS. Jadi memang cukup banyak. Kalau ngomongin tentang penyebabnya nih, Dok, secara real, secara detail gitu ya. Pemakaian gadget yang seperti apa yang akhirnya seseorang itu bisa terkena CVS ini? Oke, jadi kalau kita lihat faktor risikonya ya. Jadi dari usernya sendiri, kemudian ya tadi penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi dari waktunya sendiri di depan gadget, kemudian kebiasaannya, jadi termasuk lingkungan dia bekerja seperti apa. Jadi kayak jarak baca dia dengan gadget, jarak mata dengan gadget. Kemudian dari penelitian ada yang bilang kalau misalnya bekerja di depan komputer lebih dari 4 tahun itu sudah beresiko terjadinya mata kering atau dry eyes. Ya, dry eyes itu nanti juga masuk ke dalam CVS ini ya. Nanti setelah ini kita bahas tentang gejalanya apa aja ya. Terus habis itu kalau lebih dari 5 tahun nanti baru mengalami CVS gitu. Jadi ada juga yang kalau misalnya bekerja di depan komputer lebih dari 3 jam itu satu hari terus-terusan itu berisiko terjadinya CVS. Berarti kalau
para pekerja atau apalagi orang kantoran itu sangat beresiko tinggi Iya, untuk iya. kena CPS ini. Iya, sangat berisiko. Jadi Terus yang lainnya CPS dini gitu mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak bisa lepas loh dok. Jadi iya gadget. benar, anak-anak kalau memang anak-anak itu harus benar-benar kita kontrol dari orang tuanya itu sendiri, kemudian anak. Jadi bahkan lebih banyak faktor ya kalau mungkin kalau anak-anak ya. Jadi kalau kita ini CVS kebanyakan sih untuk orang yang bekerja ya, jadi dewasa, muda, dewasa gitu. Kalau anak-anak ya, soalnya nanti efeknya akan lebih luas lagi kalau anak-anak. Oh justru efeknya lebih banyak lagi. Iya, kalau untuk penggunaan gadget itu untuk anak-anak lebih banyak sih gitu. Kalau CPS ini biasanya untuk orang-orang yang dewasa, dewasa muda yang memang bekerja aktivitas di depan gadget. Jadi lumayan berbahaya gitu ya. Jadi sudah mulai bisa diingat-ingat penggunaan gadget Anda satu hari itu udah berapa banyak, berapa lama gitu. Apakah sudah rentang waktunya sudah sangat panjang, tiap saat harus liatin gadget gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin kalaupun Anda nggak bekerja di depan komputer, hati-hati dengan handphone ya dok. Ya. Handphone juga bisa kan? Betul, handphone, Uh-uh. handphone, tablet, PC ya, Mhm. komputer, mungkin Walaupun apa ya? itu nggak buat kerja, misalnya kalau orang kerja kan jelas ya komputer kita melihat Iya, mungkin iya. mereka banyak menggunakan Word, harus membaca tulisan sama, gitu. sama. Walaupun scroll TikTok. Iya. Oh itu juga. Walaupun shopping. Iya benar, Ini sama. Siapa tahu ada iklan masuk ke sini. Kalau gejalanya tadi Iya, sama. udah saya nangkap satu, mata kering. Betul. Jadi kalau gejala CVS itu sendiri Yang paling pertama banget itu yang kerasa banget tuh mata jadi kering. ada dua. Kalau okular dan non okular. Okular itu dari mata. Oh iya, oke. Non okular itu di luar mata. Ya, jadi kalau dari mata satu mata kering. Yang kedua matanya kabur, blurred vision. Kemana dok? Kabur pandangannya yang kabur ya, bukan matanya yang kabur. Yang ketiga astenopia atau mata lelah. Oke. Ya. Di satu-satu mungkin ya, dry eyes atau mata kering. Itu jadi kenapa terjadi mata kering? Ya kalau kita mata ini pelindung pertama kan ada kelopak nih, bulu mata kelopak itu pelindung dari mata dari fisik ya. Terus yang kedua ada yang nggak kelihatan air mata. Jadi air mata itu yang ada di permukaan mata fungsinya untuk melindungi mata dari dari kotoran, dari mikroorganisme ya, dari bakteri dan lain-lain juga kita bisa. Jadi air mata itu bisa membersihkan gitu. Nah, cara ngeluarinnya dengan apa? Dengan mekanisme berkedip. Jadi selama 1 menit itu normalnya orang itu berkedip sekitar 22 sampai 23 kali dalam 1 menit. Dokter ngitung. Ya standarnya Oh, ya, oke. normalnya ya. Hitungin. Ya kalau mau dihitung juga bisa. Jadi Habis kita ini kita hitung nih. 1 menit dihitung, oh ngedipnya sekitar Sekitar 22 sampai 23 20 kali. sampai 3 kali. Nah, kalau kita baca buku itu biasanya ngedip cuma 10 kali. Jadi Baca malah buku lebih nih. jarang lah. Iya, Tanpa pasti kan sadari kita, kan lebih kita kan jarang. gini ya. Kalau baca buku nah 10 sampai 15 kali lah per menit. Nah, kalau pakai gadget, pakai handphone nih, scrolling handphone, main game, itu ngedip cuman 3 sampai 5 kali. Oh iya iya, itu tanpa disadari banget. Tanpa disadari. Coba Dan nanti aku- ngedipnya pun dia tidak tidak total ya. Jadi partial blinking. Jadi kayak ngedip sekenanya aja, asal ngedip. Karena dia terpaksa harus ngedip. Oke, jadi bukan ngedip yang bukan dibutuhkan gitu. Iya, padahal setiap kita ngedip kan air mata membasahi permukaan mata gitu ya, dan nggak kering gitu. Permukaan mata juga jadi lebih bersih. Nah, kalau bayangkan kalau pakai gadget depan mata terus cuma 3 menit, 3 kali, 5 kali, itu pun karena
terpaksa matanya ngedip. Jadi ngedipnya itu mungkin tidak merem beneran gitu. Tidak seperti ngedip yang seharusnya. Ngedip lu nggak total cuy. Betul. Jadi itu bikin mata kering. Mata kering. Gejalanya apa ya? Pedes matanya, terus merah, rasanya mengganjal dan tidak nyaman. Nggak nyaman. Terus jadi agak kabur juga penglihatannya. Kenapa? Karena ya air mata itu ya fungsinya untuk bersihin permukaan mata. Jadi kayak kita punya kaca mobil ya, kotor nih, kan sesekali perlu dibersihin ya. Ada debu dan lain-lain. Nah itu sama sih sebenarnya. Kemudian tadi kabur udah ya sekalian, terus mata kering. Yang ketiga astenopato, matanya lelah. Mata lelah. Kalau kita melihat terus-terusan, ini otot-otot mata kita kan akan kontraksi ya, akan akomodasi terus-terusan ya. Mungkin Mbak Daru mungkin ingat ya zaman SMA ada kan istilah akomodasi. Daya akomodasi ya, mata. Betul. Jadi kemampuan mata untuk melihat dekat, tapi dia akan menggunakan otot-otot mata untuk terus-terusan kontraksi. Jadi kalau terus-terusan begitu, dia akan capek. Kontraksi itu yang kayak gimana sih? Yang jadi pupil kita itu akan mengecil untuk lebih dia fokus. Dan lensa juga akan lebih mencembung. Jadi dia akan spasme. Apa sih spasme itu apa ya? Ya pokoknya tegang ya. Karena kita melihat objek tertentu betul, gitu ya, betul. dengan konsentrasi gitu. Terus-terusan selama berjam-jam tidak ada jeda, ya capek gitu. Itu yang bisa menyebabkan mata lelah. Mata lelah betul. Kalau berbicara tentang mata kering dan mata lelah itu biasanya terjadi disadari oleh seseorang itu setelah berapa lama sih dok? Karena kadang-kadang kita nggak sadar kan ya, karena saking asiknya apa yang kita lakukan, kemudian kita nggak menyadari bahwa mata kita ternyata kering, mata kita ternyata lelah. Ya lama-lama pasti akan mungkin matanya kok merah, atau nanti keluhannya biasanya kalau yang datang ke ke praktek-praktek gitu ya, itu saya kabur. Matanya kadang kabur, kalau pas di kantor misalnya, kantor. Terus kalau weekend, kalau setelah istirahat tuh membaik, atau kalau weekend tuh keluhan-keluhannya berkurang, kayak matanya pedes, matanya merahnya tuh berkurang gitu kalau weekend atau kalau liburan. Tapi kalau jam-jam kantor dia biasanya matanya mengganjal gitu. Terus ada lagi gejala yang non okular tadi, di luar mata ya. Jadi ada kepalanya pusing, terus lehernya kenceng gitu. Punggungnya sakit. Oh bisa dok, itu ngaruh ke punggung. Iya, jadi akomodasi terus biasanya kan orang kerja di depan gadget ya, orang computer vision syndrome itu pasti ada stresornya juga kan. Biasanya nih kerjaan gitu kan, yang harus selesai misalnya, dituntut deadline misalnya. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang lain, misalnya ruangan, misalnya ruangan ber-AC menambah kering. Nah iya itu kan menambah kering. Terus misalnya apalagi ini duduk yang tidak ergonomis misalnya, posisi duduk, atau misalnya itu kalau bekerja ya tidak ergonomis, atau misalnya kalau yang hobinya main game. Oh iya itu juga Ketiduran ya kan, mungkin emang beda ya dok kalau misalnya kita lihat gadget dengan posisi yang baik atau kita posisi tiduran itu di mata kita beda. Kalau kita di depan gadget atau pegang handphone ya sebaiknya sih duduk ya, duduk jaraknya yang, kalau jarak ideal dengan gadget sebenarnya kalau jarak baca ya kan 33 cm ya. Kalau misalnya jarak dengan komputer itu mungkin sekitar PC ya 60 cm. Double ya dok dari gadget. Kalau gadget itu biasanya diagonal. Kalau handphone itu idealnya 2 kali ini diagonalnya. Diagonal screen-nya itu ya. Jadi bisa berapa?
Ya 2 Dua kalinya, kali. ya gitu. Oke. Heeh. Jauh banget dok. Enggak, lihat sih ini ya. Aku biasanya kayak gini dok. Ya segini lah 2 kali diagonal ininya. Jadi cerita sedikit ya dok ya, karena dulu saya minus 1. Kemudian saya ngantor tiap hari nggak bisa lepas gadget, tiba-tiba saya jebret 3,5. Iya bisa. Itu kan Iya. dalam kurun waktu berapa bulan doang loh dok? Bisa jadi. Ya maksudnya memang near activity yang terlalu banyak atau berlebihan, memang kan resiko untuk terjadinya myop ya atau minus gitu. Jadi memang myop itu terutama kalau sudah dewasa udah myopnya udah misalnya udah nambah ya udah memang solusinya ya pakai kacamata kan untuk bantu penglihatan. Tapi kalau misalnya dari anak-anak kan kita bisa bantu misalnya ya tadi ya pembatasan gadget misalnya boleh kalau weekend misal atau outdoor activity-nya dibanyakin anak-anak main di luar dan vitamin D itu juga ternyata membantu mengurangi progresivitas dari miopia. Jadi sinar matahari pagi itu juga dari penelitian bisa mengurangi progresivitasnya gitu, terutama pada anak-anak ya. Saya baru tahu, maksudnya kalau kita harus menatap matahari? Enggak, ya terpapar matahari. Jadi kalau gitu dewasa ya? pun juga bisa, misalnya sesekali berjemur pagi biar miopnya atau minusnya itu enggak progresif terus, Nggak bertambah terus. Sekalian kan main di luar, enggak near activity-nya mungkin agak dikurangi ya. Solusinya tadi salah satunya sih 20-20-20 itu juga membantu ini mengurangi lah risiko untuk penambahan ini minusnya gitu ya. Ya. Lebih familiar bilang minusnya. Iya betul. Jadi itu teman-teman keluarga di rumah, teman-teman dari keluarga dan tetangga siapapun itu yang ada di rumah, buat Anda yang selama ini kurang aware sama penggunaan gadget Anda, itu juga bikin orang minus itu bikin kesel dok. Maksudnya udah kita minus, kita jaga untuk gimana nggak bertambah minusnya, cuman gara-gara goler-goler sambil main HP minusnya jadi nambah. Itu benar-benar sungguh sayang sekali, karena nambahnya gampang ya dok ya, nguranginnya susah banget. Susah Banget. Harus lasik dan segala macam, apalagi kalau udah tinggi ya kan dok ya. Betul. Oke, jadi semoga kita bisa lebih aware sama kesehatan mata kita. Tips terakhir dok? Tips terakhir, jadi terkaitnya CVS ya. Iya. Sindrom 1 dari Atau untuk lebih generalnya, ininya CVS dan lebih generalnya untuk kesehatan mata kita dok, biar kita lebih aware. Ya, kalau CVS dulu ya mungkin dari gadgetnya ya tadi kalau yang terlalu kecil handphonenya teksnya nggak dibesarin, ya kontrasnya juga agak dinaikin, jadi jangan yang terlalu remang-remang kontrasnya ya. Kontrasnya dinaikin, kemudian brightnessnya ya disesuaikan lah. Kalau misalnya kita di ruangan yang terang ya mungkin brightnessnya agak disesuaikan juga. Kalau misalnya di ruangan yang redup ya brightnessnya jangan terlalu tinggi gitu. Yang jelas jangan membuat mata kita jadi kesulitan gitu ya dok ya. Iya. Walaupun kita merasa bisa, betul. maksudnya baca kecil masih bisa kok sih, tapi kan kita kesulitan. Benar. Itu bisa bikin mata jadi capek. Kemudian apalagi ya, reading mode kalau ada atau night mode kalau ada ya. Terus dari gadget sendiri sama dari lingkungannya misalnya tadi kelembabannya diatur, terus lampu ruangan nih ya jangan terlalu redup juga, jangan terlalu terang, atau misalnya kalau kita pakai PC atau komputer atau laptop jangan ada lampu atau cahaya matahari yang kena, jadi ada pantulan yang refleksi dari cahaya yang lain, itu juga kan mengganggu kan ya. Terus kalau ada lampu belajar itu jangan ya maksudnya ke mata kita, itu objeknya aja ya, kayak untuk lampu belajar gitu kan. Terus sama ya duduknya ya mungkin posisi juga menentukan prestasi ya teman-teman. Iya betul. Jangan dianggap enteng ya kan dok. Posisinya mungkin posisinya udah nggak nyaman, jadi yang nyaman gitu. Maksudnya yang ergonomis.
sesuai sama tubuh kita Betul. juga, dan jangan sampai tiduran karena Mm-mm. bisa semuanya sakit, dan jangan ngentengin gitu ya dok ya. Betul. Terus dari usernya sendiri, dari individunya, ngedipnya jangan lupa. Ya, Jangan lupa berkedip. Ngedipnya yang apa ya? Ya tadi rulesnya 20, 20, 20. 20 Ya 20 inch melihat 20, Jaraknya ya, 20 inci. Terus Waktunya 20 waktunya menit, 20 maksimal, Habis itu istirahat, refresh. lihat jauh selama 20 detik gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Kebiasaan kayak ini memang nggak boleh dong, Apa? kucek-kucek mata gitu. Ya jangan terlalu. Jadi Karena kadang kalau nggak sadar dry nih, eyes, ya. gatel terus kering gitu, pengennya tuh Iya benar. Jangan kucek-kucek, terlalu apalagi anak. keras juga. Karena kalau iya jadi sebenarnya kayak mengucek-ucek mata itu apa ya, kayak respon bahwa itu tuh udah gak nyaman sebenarnya. Jadi kita pasti akan kucek-kucek. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mungkin di mana matanya kering, kemudian kita kucek-kucek, makin ini ya, permukaannya jadi bisa aja kegores, ada debu atau apa yang nempel kan, gores, iritasi, terus merah, atau bisa juga pembuluh darah yang di konjungtiva atau di selaput mata ini pecah jadi berdarah, itu juga bisa. Cuman gara-gara ngucek-ngucek. Sebenarnya kucek-kucek itu kan respon ini ya tadi salah satunya tadi, matanya kering kan nggak nyaman nih, kayak ada rasa yang ganjel pasti, terus kita kucek gini. Nah itu ya dikurangin aja. Ya kalau nggak mau kayak gitu, ya tadi sering berkedip atau mungkin pakai artificial tears tadi, tetes-tetes sering aja. Itu boleh kita dapatkan Boleh. secara bebas atau Bebas. dokter? Boleh. Jadi beli aja artificial tears yang non preservatif atau nggak ada pengawetnya, Yang tanpa pengawet gitu ya? Itu bisa dipakai 6 sampai 8 kali lah dalam satu hari. Jadi mungkin tiap 3 jam itu boleh kita pakai untuk melindungi permukaan mata. Oke. Gitu. Jadi ini ada solusi untuk yang betul. ngerasa bahwa matanya kering. Ada tambahan lagi dok? Nggak ada kayaknya, udah cukup. Udah lumayan banyak informasi yang kita dapatkan tentunya. Saya pribadi juga ngerasanya kayak oke, pengetahuan baru. Yang jelas mungkin rangkumannya adalah Anda jangan membiarkan mata Anda merasa tidak nyaman gitu ya dok ya. Ketika udah ngerasa kering, itu pasti ada sesuatu. Betul. Ketika ada ngerasa nggak nyaman, ada rasa lelah, itu pasti ada sesuatu, ada tarik mundur. Kemudian dilihat apa sih penyebabnya, apakah Anda main gadget terlalu banyak, apakah Anda kurang melihat yang cantik-cantik kayak kita, atau apakah banyak atau kurang vitamin, asupan itu juga ngaruh ya dok ya? Iya, kalau vitamin kan kalau mata mungkin orang-orang kenalnya makan vitamin A gitu ya. Iya, wortel. Sebenarnya nggak cuma wortel sih, buah-buahan yang warnanya merah, orange ya biasanya banyak vitamin A. Cuman kalau vitamin A itu kan nanti kerjanya di fotoreseptor ya, jadi sel saraf untuk penglihatan yang di dalam mata gitu ya, memperbaiki. Sebenarnya kalau vitamin A-nya terus jalan tapi kebiasaannya nggak diubah, sama aja sih. Oke, jadi kebiasaan itu. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya habitnya diperbaiki, asupannya ditambahin gitu ya, dan tentunya nggak stres ya dok ya. Iya. Bisa nggak sih ngomong-ngomong Bisa stres juga. bikin penglihatan terganggu gitu? Ya tadi kalau terutama CPS ya, CPS itu kan pasti kaitannya dengan stress so deadline. Nah, itu kan pasti nambahin sakit kepala juga kan. Tension ini kan, tension headache jadinya jadi stres, ya matanya kering, ya lehernya sakit. Iya benar. Jadi ya pasti. Satu lagi nih ya, kalau hal-hal yang mengganggu mata Anda ya teman-teman di rumah, itu nggak cuma dari mata itu sendiri yang ngerasa nggak nyaman, tapi ketika misalnya Anda punya gangguan pusing gitu ya, sakit kepala atau leher atau punggung belakang Anda, atau mungkin mukanya ngerasa pegel gitu, itu bisa dari mata ya kan? Ya, soalnya aku tuh pernah kayak ternyata dari mata sih dia tuh kayak mau flu, padahal bukan mau flu gitu. Bisa seperti itu ya? Karena nyeri ya, di sekitar mata yang merembet, jalar ya, jadi ya terasa. Oke, pertanyaannya masih banyak sekali ya. Kalau mau tanya, apa kita bisa mendapatkan kontaknya dokter? Atau dokter praktek di mana? Saya di
Rumah Sakit Margono. Di Rumah Sakit Iya. Margono. Rumah Sakit Jadi Margono Sukaryo. kalau Anda punya masalah dengan mata, ke Margono bisa ketemu sama dokter Prima Ya. Sugesti Nurlela, SPM. Bukan PMS ya, beda ya. Oke, thank you banget Dokter Prima untuk ngobrol-ngobrolnya di rumah. Semoga ini seperti yang saya bilang tadi bisa jadi wadah buat kita bercerita, wadah informasi, dan juga semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Saya Waro Daru, pamit. Dokter Prima juga pamit. Ya. Pamit. Thank you so much. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Ini gak ada joget-joget kayak insert ya? Deng 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 deng.